Halo guys, jumpa lagi dengan Unmovies dalam alur cerita film dengan gaya biasa, seadanya dan bicara sebisa-bisanya. Dan kali ini Unmovies akan bahas alur cerita film yang berjudul Cucuy The Boogeyman yang dirilis tahun 2018 guys. Dan buat teman-teman yang baru saja gabung, Unmovies ucapkan salam spesial. Dan buat teman-teman semua, semoga sehat selalu dan lancar rezekinya, amin. Dan tanpa berlama-lama lagi guys, ayo kita langsung ke alur ceritanya. Check it bro. Because if you don't, the kukui will get you. Never told you about the kukui. Kisah ini kita mulai dengan neneknya Javi yang sedang menasehati adiknya Javi ini guys, yang sedang marah kepada ibunya karena disuruh tidur pas lagi asik-asiknya main game. Dan neneknya Javi itu pun menceritakan tentang sosok Cucuy yang selalu menculik anak-anak nakal dan membawanya ke gua lalu dimakan sama makhluk ini. Namun saat ibu Javi ini hendak mengantar pulang neneknya ini, Javi malah ngeprank adiknya guys dan menakut-nakutinya, dan juga malah direkam dan ia pun menonton dan malah mengatakan cerita neneknya itu hanya omong kosong saja, hingga sesuatu yang mengerikan pun terjadi. I just stop believing that crap Grandma reads you. Javi! Gabe? Hingga keesokan harinya, berita hilangnya Javi pun tersebar hingga ke sekolahannya guys. Dan gadis kecil ini bernama Amelia sedang asik-asik duduk dan melintas kakak kelasnya Amelia ini yang bernama Sarah, sambil ngatain si Amelia ini dengan kata dasar bau. Dan pada saat yang bersamaan, siswa-siswa ini yang nakal di sekolahan itu mengambil alat bantu pendengaran milik Amelia ini guys, karena memang Amelia ini tunarungu dan Amelia pun mengejarnya. You want this? You gotta catch it. Hey, can you hear this? Dan tak lama kemudian kakaknya Amelia ini yang bernama Sofia datang ke sekolahan itu dan melihat Amelia diganggu, dan dia pun menghajar anak-anak nakal tersebut hingga dilerai dengan polisi. Namun tanpa sengaja Sofia ini memukul polisi yang melerainya hingga ia harus dibawa ke kantor polisi. Oh, she's a reject. You see what they were doing to her? Going on? I told him it was an accident. Dan atas peristiwa tersebut, Sofia pun disidang dan mendapat hukuman yang diputuskan hakim tersebut, yaitu 6 bulan tahanan rumah dengan memasangkan gelang monitor kaki sehingga Sofia nggak bisa kemana-mana guys. And other extenuating circumstances not be allowed to leave the premises in light of your father's death. I'm sentencing you to 6 months of house and ankle monitor. The leniency you've been shown here today. Clear? Yes, Your Honor. Selama di rumah aja layaknya lockdown atau PPKM sekarang ini, Sofia pun melihat-lihat sekeliling rumahnya menggunakan teropong yang ia miliki. Hingga tanpa sengaja ia melihat aktivitas yang mencurigakan salah satu tetangganya yang baru mengontrak di daerah tersebut. Wow. Hingga suatu hari, Sofia mendapati adiknya yang menangis saat melihat video yang di laptopnya. Dan Sofia pun melihat itu dan tahu siapa pelakunya, yaitu Sarah. Amelia, can you do something special? Just, hey, anything wrong? You're lucky you don't have to go to school. Amelia! Dan pada malam harinya, sesosok makhluk misterius pun datang dan menghantui Sarah, dan lalu ia pun menculiknya. I mean, if Teresa actually had friends. Are you safe now?
Dan keesokan harinya polisi pun ramai di TKP yaitu rumah Sarah guys. Dan Sofia pun keluar rumah hanya sekedar melihat-lihat saja. Namun tanpa sengaja malah melihat pria tetangganya yang punya gerak-gerik mencurigakan bagi Sofia guys. Dan Sofia pun buru-buru masuk ke dalam rumahnya. Seolah-olah kejadian hilangnya Sarah ada sangkut pautnya sama pria tersebut. My little girl, if you're listening, Went missing following a frantic night anything, and you're watching this, to have been abducted. Starting tonight. It was her, wasn't it? Dan di hari berikutnya Sofia pun kembali meneropong rumah pria tetangganya itu dan menjadi tahu bahwa rumah pria tersebut ada kamar bawah tanahnya guys, dan melihat pria itu membawa sesuatu dan Sofia pun bermaksud menyelidikinya dan tiba-tiba ia pun dikejutkan oleh Murphy yang merupakan tetangga depan rumah Sofia. You scared the hell Creepy guy. and bad behavior, mister. Let me show you something. Follow me. Dan suatu hari Sofia pun menunjukkan kejadian-kejadian aneh tersebut kepada Murphy perihal gerak-gerik pria tersebut. Is this really what the judge? You've been watching the whole. Dan? You think? Okay. What have you seen? Of course not. Huh? Dan pada sore harinya Sofia melihat Sarah, gadis yang baru hilang beberapa hari kemarin, melintas di tempat di dekat rumah pria tersebut dan ia pun mengejarnya. Dan ketika ketemu wanita tersebut ternyata bukan Sarah guys, dan malah ketemu sama siswa-siswa nakal yang suka mengganggu adiknya di tempat itu. Karena monitor kaki terus berbunyi, Sofia pun langsung lari ke arah rumahnya dan ia pun melihat sosok makhluk yang menyeramkan. Dan pada malam harinya polisi pun mengumumkan kepada warga khususnya yang berumur di bawah 18 tahun untuk tidak keluar rumah. Dan malah 3 siswa nakal tersebut yang tadi bertemu dengan Sofia ini terus bermain di dalam gedung sekolah. Dan sesuatu yang mengerikan pun terjadi. Makhluk misterius ini menculik Travis, siswa yang nakal tersebut. There's something else here. Hingga keesokan harinya polisi pun menanyai teman Travis yang selamat perihal kejadian semalam di mana Travis telah diculik. Not gonna be charged with anything, right? Tell me about him. Then we split up for a little bit. That's when you saw the kidnapper going on inside the school. Yeah, you looked kinda, creep. Travis went off looking for stuff to take. So male, you saw Travis again? Did you get a look at his face? He was wearing this. He had red eyes. Dan atas kejadian itu, Sofia yang sudah mencurigai pria yang tepat di depan rumahnya tersebut, Sofia pun menyuruh Amelia adiknya ini untuk menyelidiki rumah tersebut. Karena Sofia tak bisa kemana-mana karena ada monitor kaki yang membuatnya tak bisa kemana-mana guys. You mean... Dan di dalam rumah itu, Amelia pun mendapati foto-foto anak hilang dan memfoto sosok makhluk yang mengerikan dalam sebuah kertas. Dan pria pemilik rumah itu pun kembali ke rumah itu guys. She's in the basement. Sesampainya di rumah, Amelia pun menunjukkan foto-foto tersebut kepada Sofia dan Murphy. Dan Sofia pun berniat menunjukkan hal itu kepada pamannya yang merupakan polisi di tempat itu. Dan juga melihat foto makhluk misterius itu yang pernah ia lihat di kebun saat mengejar Sarah di kebun. Dan menyebut makhluk itu bernama Cucuy. I'm gonna nail this knot bag.
What are these articles about? The Kukui? Yesterday, after you left, seen this. The Kukui. What's Coco? No, Kui is a mythical character. Threaten them into behaving. You don't think it's possible. Creature snatches naughty children in the Maybe middle. this thing really is taking misbehaving children. Dan pada malam harinya saat badai datang, Sofia melihat sosok misterius yang bernama Cucuy itu ada di atap rumahnya dan hendak menemui Amelia. Namun pintu kamar Amelia tiba-tiba tertutup dan Amelia pun diculik makhluk yang bernama Cucuy ini, guys. your windows. There's a storm coming, okay? Punished. It's me. Dan tak lama kemudian, ibu dan pamannya yang juga polisi di daerah itu datang dan hendak menanyai tentang kejadian itu kepada Sofia. Sophie? Sophie! Mom, I tried to stop it, but I couldn't, Mom, I couldn't. Okay. You told me, or I will. She said it was a Kukui. Who did you see who did this? Just like in the pictures. What I saw. Sharp teeth. Dan akhirnya Sofia pun memperlihatkan perihal foto-foto yang didapatnya di rumah pria di depan rumahnya yang ternyata bernama Boyd ini, guys, kepada pamannya itu, dan polisi menangkap Pak Boyd ini dan membawanya ke kantor polisi. Boyd Iverson, police! Oh, geez, enough of it. How you mess with my family? Look, we know Active cases in the area, okay? We're gonna find her. Dan saat ditanya oleh ibunya Sofia perihal kejadian itu, Pak Boyd ini menjelaskan bahwa dia bukan pelakunya, akan tetapi dia malah bercerita bahwa dia lagi mengejar sosok itu karena makhluk itu telah menculik saudaranya dan terus melacak makhluk itu hingga ke tempat itu karena mendengar di situ ada penculikan anak-anak nakal yang bernama Cucuy ini, guys. Taken by God knows what taken. And now she's out there. So I am begging you. Tell me about the Kukui. We broke into an old warehouse. My brother had just turned 9 when the Kukui. No one believed me. Tracking him, going him from town to town. A bitch threw him into his sack. Someone here, in this town, at some. Dan Pak Boyd pun tetap dibawa ke kantor polisi. Setibanya di kamar tahanan, Pak Boyd tahu Cucuy ini ada di situ. Dan akhirnya Pak Boyd tewas tergantung di kamar tahanan tersebut karena telah dibunuh oleh Cucuy ini, guys. I was wondering when you'd decide you'd had enough. After all those years. Chick, you can't run from me forever. Dan saat terbangun dari pingsannya, Amelia, adiknya Sofia ini, melihat para anak-anak yang telah hilang berada di situ dan juga melihat Cucuy ini sedang memakan sesuatu. Is anyone there? Dan pada suatu malam, Sofia dan Murphy ini pun mendapat petunjuk tentang keberadaan makhluk yang bernama Cucuy ini, guys, lewat sebuah video seorang gadis yang bernama Teresa. Dan untuk ke sana, Murphy pun melepas monitor kaki Sofia dan mendatangi orang tua Teresa, dan ibu Teresa pun menjelaskan tentang makhluk yang bernama Cucuy ini, guys. Kenapa bisa ada di daerah tersebut? Dan ibu Teresa inilah yang mengundang makhluk yang bernama Cucuy ini, guys, karena rasa sakit hatinya kepada orang-orang yang menertawakan kematian Teresa, anaknya tersebut. Those children, do you? After we lost Teresa, all those kids. But they made fun of her. So you cursed them? The ones that watched the video? Tanpa disadari Sofia, salah satu anggota polisi yang kebetulan berjaga di daerah itu melihat Sofia ada di tempat itu dan melaporkan hal itu kepada pamannya, dan pamannya pun menelepon ibunya Sofia ini, guys. Setelah mendapat petunjuk dari ibunya Teresa, Sofia dan Murphy pun mendatangi tempat ritual yang telah dilakukan ibu Teresa ini, guys, dan memanggil makhluk Cucuy ini, dan makhluk ini pun muncul. You don't have to watch this. I'm so alone.
Do you hear me? Hey! Dan tak lama kemudian, Sofia pun masuk ke dalam gua tersebut menggunakan pakaian karung milik cucuy ini guys, dan mencari keberadaan Amelia. Amelia? Down here? Dan akhirnya Sofia pun menemukan Amelia dan melihat cucuy ini juga telah berada di tempat tersebut. Amelia! No! No, no, no! Please wake up, Amelia, please. Are you okay? Are you okay? Are you okay? Tak berselang lama, ibu Sofia pun hadir di tempat itu guys. Leave my daughter alone! It's real. Hingga akhirnya Sofia pun membunuh cucuy ini dan mereka pun menyelamatkan diri dan cerita pun selesai. This is for Sierra. It's for Javier. This is for Travis. This for my sister.